daripada Bible, ternyata Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, kami kemudian belajar lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar kepada beliau, semakin besar keingkaran beliau, orang Yahudi terhadap beliau, lalu kemudian mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami belajar. Ternyata di Bible pun juga sama. Matius 23 mulai dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu rupa-rupanya di nomor 36 sampai nomor 36, rupa-rupanya Nabi Isa atau Yesus melihat pembangkangan orang-orang Yahudi, sampai Yesus menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Itu kata Yesus di dalam Matius 23. Bahkan di Matius 7 itu tadi, ketika Al-Quran mengantarkan kepada pemahaman kami, wa idza husiran nasu kanu a'dalahum wa kanu bi ibadatihim kafirin, di situ ternyata diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ternyata di dalam Matius yang sedang kita bahas ini, Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus. Pemujaan yang mereka lakukan sampai mengusir setan dan seterusnya, rupa-rupanya diingkari oleh Yesus. Artinya ketika Anda berbicara mengenai apakah sama ataupun tidak, saya mengatakan Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel. Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus juga datang kepada Bani Israel. Al-Quran kami mengatakan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dia adalah manusia yang suci. Yang membedakan kita di sini, Yesus kami yang beritakan sebagai makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu pembedanya. Kalau kami enggak, Nabi Isa adalah manusia suci. Kami memuliakan, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terkemuka, bukan terkutuk. Itu bedanya itu di situ. Kenapa kami mengatakan bahwa kami memuliakan? Setiap kali menyebut nama beliau, kami selalu menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Sedangkan di kalian, di Kristen, Yesus itu tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus menanggung semua dosa manusia. Segala dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Kemana dosa itu harus pergi? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Jadi Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dalam Bible itu ternyata sama. Lalu kemudian Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dari aspek kesucian di dalam Al-Quran terhadap Bible itu berbeda. Nah, kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga lisan kami acap kali mengajarkan kalian bagaimana Yesus itu adalah manusia suci yang haram hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib. Pada endingnya kemudian rupa-rupanya yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian sembah bukan manusia yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus dan bintang timur. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Padat. Nanti saya renungkan dulu ya Bang ya. Ya silakan. Ada waktu nanti saya naik lagi. Atau bertanya lagi boleh? Jangan boleh. Jangan gimana ya? Jangan tidak dinaikkan. Iya iya. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu buat Abang. Moga panjang umur. Terima kasih. Amin amin. Makasih saudara. Makasih. Enggak gini aman-aman aja itu. Mau belajar 2 minggu juga berturut-turut nggak apa-apa ya. Ya betul. Kalau yang kayak tadi, kalau mau selamat Yesus dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Muter-muter. Nah ini nggak bisa diselamatkan itu. Bocor itu. Bocor. Ada lagi tuh Master. Ya Tuhan. Ya. Saya masih berada di awan-awan mencari posisi yang tepat, brother. Hati Mija, bahaya ini. Bahaya nih.
Bahaya. Bahaya. Udah berapa akun Bang Zuma? Ini yang kelima ini kan ya. Waduh teman-teman, tap-tap layar teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sekali lagi, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia dari Asia sampai belahan Eropa. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Diam dulu kau, diam dulu. Tenangkan kudusmu ya. 1, 2, 3 kau tombak akunnya, bangkit dan bertahan langsung detik kelima. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak dan merangkak berak celana. Ingat teman-teman, di follow akunnya ya. Ya, untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti dewa ataupun amuba. Alangkah indahnya kau tuhankan si Kribo Saibaba. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Saya naik Iya, tadi Masya Allah. Baik, brother. Luar biasa ini, luar biasa. Bagaimana kabar, brother? Sehat, brother. Puji Tuhan, haleluya. Baik kamu ya. Ya, Ya, saya ingin bertanya, boleh, brother? boleh. Baik, asal usul nama Allah Tuhanmu gimana? Jelaskan pada saya, brother. Ya, asal usul nama Tuhanku kemudian diberitakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kemudian datang bermunajat kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan diri dengan berfirman, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari sanalah kemudian kami umat Islam memahami secara mendetail bahwa Allah Tuhan kami mengakui namanya adalah Allah. Demikian. Silakan. Ya, baik ya. Ternyata asal usul nama Allah Tuhanmu adalah ilaha illallah. Iya, itu kan? Nama Tuhan saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha, Baik. la ilaha illa huwa. Baik ya. Ya, Saya Kristen internasional ya, supaya kamu Ya. tahu. ya, Ya, saya akan memberi suatu pandangan kepadamu, brother. ya, Asal usul nama Allah Tuhanmu. Ya, Allahmu dan Allah saya, supaya oke. kita dapat pandangan. Ya, 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 baik. baik. Matius, saya bawa dalil ya. Ya. Matius 1 ayat 21. Ya, Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. ya, Ayat 22, maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang difirmankan oleh Tuhan, lidah Nabi bunyinya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Berarti nama Yesus Allah ya. Baik. nama Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ini saya sudah baca ini. Apa Ya, itu? jelas ya. Yang mana jelas? Enggak jelas. Jelas di ayat 21. Jangan bilang jelas kalau bagi saya tidak jelas. Coba ulang, baik. coba Anda Ya. baca. Ulang. Baik. Ayat 21 ya, kamu dengar baik-baik. Ya, Di dalam Matius 1:21, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Jesus. Ya, oh iya. baik. Ayat 22,
Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan. Lidah Nabi bunyinya. Immanuel yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Itu nama Yesus Allah ya. Di Lukas 2 ayat 10 ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, janganlah takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Ayat 11, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Berarti asal usul nama Allah Tuhanmu yaitu Yesus Kristus. Saya tepuk tangan Di kalau gitu ya. dalam Matius dan di dalam Lukas. Jelas ya Kang ya? Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh ya Kang. Oke. Kamu boleh membacakan Markus 1 nomor 1, boleh bacakan? Pelan-pelan kayak suaramu yang tadi itu bagus ku dengar Bang. Pelan-pelan Bang. Markus 1 nomor 1. Ya, baca dulu pelan-pelan Bang. Pelan-pelan. Pelan-pelan Bang. Bang. Oh, iya. Baca Markus 1 nomor 1, baca Bang. Abang yang baca yang pelan. Siapa mute saya ini? Gimana ini? Iya. Baca pelan-pelan. Markus 1 nomor 1. Pelan-pelan coba. Gak ada yang mute Bang, jangan kita. Ada yang mute saya ini. Baca. Markus 1 nomor 1, baca. Baik. Markus 1 ayat 1 ya. Iya. Bahwa inilah permulaan Injil dari hal Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana duluan anak atau bapak? Gimana ya Kang? Iya, saya tanya, mana duluan bapak atau anak? Anak atau bapak yang lebih dulu? Bapak dulu kan? Nama bapaknya Yesus siapa? Tunggu dulu, Anda membawa di sini pekerjaan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis ini kamu bawa, Anda sinkron ini. Kutanya dulu, tua mana? Tua mana, anak atau bapak? Tunggu, baca dulu selesai. Saya baca satu perikop ya, supaya kamu sadar. Kamu cuma pakai satu ayat. Ya. Satu ayat bisa membuat kau tengkurap kan? Bukan, ini kan pekerjaan Yahya Pembaptis. Enggak, saya tanya sama kamu dulu. Tua mana, bapak atau anak? Jangan dulu, ini kan luar konteks ini. Kita lihat. Aduh, kenapa jantungmu berdebar, brother? Gue tanya dulu, tua mana, anak atau bapak? Ya, ternyata bapaknya Yesus namanya siapa? Asal usul nama Allah Tuhanmu itu Yesus Kristus. Ya, supaya kamu sadar. Bagaimana mungkin asal usul nama Tuhanku berasal dari Yesus, sedangkan Yesus adalah anak dari Tuhan yang kau sebutkan tadi dalam Markus 1 ayat 1. Aduh, sakit kau ini kawan. Mute ini. Ini bukan lagi bocor halus ini. Nah, ini master tolong manusia ini. Aduh, saya mau kasih jelaskan kamu supaya sadar. Iya, duluan mana, anak atau bapak? Ini baca dulu kalimatnya ini, saya baca Iya, ya. kamu yang baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Pertanyaan saya, duluan mana, anak atau bapak? Ya, baca dulu selesai, saya baca dulu. Supaya tidak kenal pada jalur, ya. Baik. Gimana kamu ini? Kamu baca sampai Markus selesai satu kitab, tidak akan pernah berubah. Inilah permulaan Injil tentang Allah. Ini anak Yesus. Yahya Pembaptis ya Kang. Tidak akan pernah tertukar. Yesus jangan tetap kamu anak. memutar balik kenyataan ini. Iya, makanya Yesus anak, dia adalah anak Allah. Saya tanya, duluan mana, bapak atau anak? Duluan mana?
Ini saya jelaskan dulu. Bocil, Tenang. ini mah bocil. Ya. Ini bukan master, ini mister. Jangan kamu melompat dari topik ya. Saya membawa asal. Yesus itu anak Allah, kata kitabmu. Pertanyaan saya, duluan mana Allah atau Yesus? Duluan mana Allah atau Yesus? Mana anak daripada bapak? Iya. Duluan mana? Anak atau bapak? Duluan bapak bukan? Nah, bapak namanya siapa di situ? Allah. Berarti Tuhan saya lebih dulu daripada Yesus Tuhanmu. Nama Yesus itu Allah. Nama Yesus Allah. Kristus itu Tuhan. Saya sudah jelaskan kamu. Hah? Ini bangku Kamu satu nomor sadar. satu dicoret aja ini, dicoret. Dicoret terserah. Ini bicara Yahya ini, Yahya Kok pembaptis bicaranya? ini. Ini Yesus disebut namanya di situ Yahya pula. Yesus tertulis tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya, baik. Ya. Nah, gitu dong. Anda sudah akui? Belum, saya baca dulu ayatnya. Saya sudah jelaskan kamu. ada yang punya air satu sendok. Ya, Lagi mabuk dia kayaknya. Lagi mabuk ya Bang. nama Allah Tuhanmu Yesus Kristus. Iya. Ya, supaya kamu sadar. Pitikan Saya Sedangkan, sudah sampaikan. sedangkan di kitabmu sendiri Yesus itu Anda adalah mau anak terima Allah. atau Gimana tidak, ceritanya itu kau katakan urusan Tuhan Anda. berasal dari Yesus? Pak. Udahlah kau diamlah sama itu aja itu. Nggak tahu kau apa-apa. Itu penjahitan Kristen. Namanya Bikin kayak orang ngantuk kau bicara. Master Bahlul. Bahlul. Allah. Penjahitan Kristen. Penjahitan Kristen atau apa Bang? Ya, Ya. Kristen. Saya bernarasi ya, saudara Oke. penjahitan ya. Silakan. Oke. Jadi gini, saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada Yesus atau Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kubaca di dalam kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang soleh ini itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Ibrani 5 nomor 7, Yesus dikatakan sebagai orang yang soleh. Orang soleh diselamatkan, Yesus diselamatkan. 2 Petrus 1 nomor 3, karena kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan akan kita, akan Dia. Jadi, keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu hidup sebagai orang yang soleh. 1 Petrus 3 nomor 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Yesus. Hidup yang soleh. Tidak ada kemudian hidup jadi Kristen. Yohanes berapa? Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang soleh yang melakukan kehendaknya. Tuh, selalu orang soleh. Selalu orang soleh. Kenapa kitabmu tidak ada sedikit pun menyentuh tentang Kristen? Oke? Kisah para pewarta 10 atau kisah para rasul 10 nomor 2. Dia soleh. Ia menyertai seisi rumah takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus orang soleh. Orang soleh. Yesus soleh. Orang-orang yang soleh yang diselamatkan kemudian. Kenapa tak ada sedikit pun di dalam Bible menyebutkan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang Kristen, sedangkan orang soleh itu adalah orang Islam? Kenapa orang Islam yang diselamatkan? Kenapa bukan Kristen? Kenapa Bible banyak bercerita tentang orang Islam? Yang soleh masuk Islam, masuk surga. Yang soleh diselamatkan oleh Allah. Yang soleh orang-orang pilihan Allah. Itu dalil dalam kitab saudara. Tolong tunjukkan satu kata yang di dalam kitab saudara diterangkan bahwa orang Kristiani akan diselamatkan atau orang Kristiani adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang muncul di Bible saudara hanya orang soleh, hanya orang Islam. Maka tadi saya udah parah larimu cuma ayo hatua kita yuk. maka hatua kita turun yang lain dibodoh-bodohin sama
pendeta Congek kali kau. para jemaat gereja itu. Iya, kenapa orang Kristen tidak disebutkan di dalam Bible? Justru yang disebutkan adalah orang soleh. Kenapa? Kok kami yang disanjung-sanjung di Bible ini? Kenapa bukan kalian? Islam itu kan soleh. Kalau Kristen itu kan Kristiani. Soleh itu identik dengan Islam. Dan di dalam bahasa Yunani jelas sekali bahwa soleh itu memang tidak bisa digantikan dengan bahasa manapun, dengan kata apapun. Eusebes. Eusebes itu artinya soleh. Tidak ada Kristiani. Kristiani hanya disebut Kristen ketika penghinaan. Orang-orang yang ada di Antioquia pengikut Yesus, pengikut Paulus menyembah Yesus, itu disebut Kristen pertama kali. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Kristen itu adalah orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang soleh, orang Islam. Gimana dong? Silakan. Ya, berarti kalau menurut Abang Zuma ini, kita ini ditipu gitu sama para pendeta dengan pengajarannya. Bukan ditipu sama pendeta, tetapi memang dari awalnya kalian dijerat dengan tipu daya. Mau gimana? Jadi ayat yang menerangkan tentang tentang bahwa itu Yesus itu utusan, jalan kebenaran itu utusan, bukannya betul. Tuhan. Betul, dia orang soleh. Kan dalil saya bacakan kepada saudara. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Yesus itu orang soleh, Bung. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Yesus soleh. Pengakuan Yesus juga dia soleh. Tertulis dalam Yohanes 14 nomor 31, dia soleh. Dia orang soleh. Yohanes 4 nomor 34, dia orang soleh. Yesus adalah orang yang taat. Taat itu soleh. Taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Dia orang soleh. Mana lagi? Galatia 4 nomor 5. Yesus orang soleh. Orang yang taat menjalankan perintah. Coba. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan berkenan kepada aku, disebabkan dia tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku selalu berkenan menjalankan segala perintah-perintahnya. Dia soleh. Dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, Kolose 2 Anda baca. Kalau orang Kristen baca Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan di dalam Filipi 3 itu disebut sebagai sampah. Maka Filipi mengajarkan Paulus dan umatnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri orang soleh, kalian orang kafir. Makanya tadi saya mencoba untuk membuka diskusi kita dengan data Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, dia masuk ke dalam bait suci Miqdas membacakan kitab Tanak. Coba, itu Yesus. Nah, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Apakah Kristen hidup seperti Yesus hidup? Tidak. Makanya di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu dalilnya tuh. Itu tidak bisa Anda bantah. Kenapa kalian tidak bisa menyadari itu? Karena selama ini kalian dijerat dengan tipu daya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bayangkan itu. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kamu lepas dari Yesus. Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus yang asli, di dalam Matius 5 nomor 19, justru Yesus mengharapkan agar orang-orang memahami barang siapa meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Galatia 5 nomor 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus,
Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini ajaran siapa? Galatia 5 ini. Orang bersunat tidak bersunat katanya, itu tidak ada artinya. Loh, apa sih? Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Sementara Kristen mengikuti Galatia. Berarti Kristen lebih percaya kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus daripada percaya kepada ajaran Yesus. Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai penginjil, dan Yesus yang datang kepada Paulus sebagai pembawa berita keselamatan Allah dia sendiri. Yesus penginjil berbeda dengan Yesus yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia. Itu bukan Yesus anak Maria itu Yesus lain. Seperti itu, Bang. Awak juga berpikir, Bang, bagaimana, macam mana pula kami beribadah tiap hari Minggu, nyanyi-nyanyi, lalu masuk surga. Enak kali, Bang. Kadang juga awak berpikir seperti itu. Jadi selama ini kami ditipu oleh para pendeta dan ajaran mereka. Waduh teman-teman. Aduh, kena tombak lagi. Host, monitor. Saya kena tombak lagi. Iya, kena tombak lagi ya, Gurunda ya. Ih, gila. Macam mana pula, Bang Zuma? Gak apa-apa. Awak izin seperti turun buatan dulu, saya juga itu nanti itu. Kita sapa user Kristen Muslim. Ayo buka mic-nya. Aduh, kena tombak. Ingin bertanya kepada Bang Kena Zuma. tombak. Bang Zuma turun. Iya, Kristen. Kristen, Bang. Oke, silakan. Sementara ada Bang Handi. Silakan. Ya, senang ini dengar siapa ini, Bang Zuma kayaknya yang bicara ini yang tadi tuh. Ya, Bang Gurunda ya, Bang Zuma. Pintar sekali. Pintar dia, banyak sekali dia belajar tentang Alkitab. Ya iyalah. Tentang Yesus gitu kan. Nah, saya bersyukur karena dia banyak mempelajari tentang Yesus. Jadi sementara kau tidak gitu ya? Bukan, saya tetap mempelajari gitu. Oh. Cuma oke. Ada satu hal yang masih agak kurang dengan Bang Zuma ini ataupun yang lainnya lah gitu kan, yang mempelajari tentang Yesus. Satu hal mungkin bukan satu sih, ada beberapa hal gitu kan. Mungkin mereka tetap tidak percaya Yesus gitu kan. Tapi kalau mereka percaya itu syukur gitu kan. Kami percaya, Bang. Kami percaya Yesus, tapi bukan sebagai Tuhan, Bang. Kami percaya sebagai utusan, karena itu pernyataan Yesus. Tidak masalah sebagai Tuhan atau tidak itu. Yang pertama kan percaya, dan yang kedua melakukan apa perintahnya, gitu kan. Sebab di dalam Alkitab itu mengatakan apabila perintah Yesus yang kau lakukan apa, Bang? Di-mute lagi. Perintah Yesus yang kau lakukan apa, Bang? Gimana? Perintah Yesus yang kamu lakukan apa? Enggak, yang bukan yang saya lakukan, yang saya maksud. Ini ada di sini. Pokoknya kalau waktu mereka diskusi itu bahasa Indonesia nggak ada yang nyambung. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, itu aja. Sabar Bang Andi, sabar Bang Andi. Tuhan Yesus itu juru selamat kan? Di mana Yesus juru selamat bagi Kristen, Bang? Kasih saya data. Loh, karena ada tertulis dalam kitab. Karena ada tertulis dalam. Ya di mana itu? Di mana itu, Bang? Itulah hebatnya kami, Bang Zuma, kami semua ini yang Islam nih, mempelajari Bibelmu, jadi kami tahu. Sekarang kau bilang Yesus juru selamatmu, Bang. Tolong kasih saya data di mana itu, biar kami. Oh, ternyata ada. Coba di mana itu?
Oh, saya lagi nggak bawa Alkitab ini. Saya lagi di tempat kerja jadi. Ini harus Bang Andi nih, Bunda Rahma, ini harus Bang Andi, ini pasien begini harus Bang Andi. Silakan Bang Andi, yang dasar-dasar aja Bang Andi. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat itu Jang. Bahwa silakan Bang Andi. Pokoknya percaya kepada Dia. Biarin aja pokoknya Bang ya. Selamat. Jadi enggak berarti pokoknya bentar Bang. Bang, pokoknya Bang ya, Bang. Pokoknya ya. Pokoknya nggak usah pakai data, nggak usah pakai. Yang pasti. Kenapa Bang harus pokoknya? Tuhan Yesus itu datang sebagai juru selamat. Nah, barang siapa juru selamat bagi siapa Bang? Bagi umat manusia. Percaya sebagai apa Bang? Abang Yusir, coba kita berpikir Bang. Saya berpikir bahwa bagaimana kita bernyanyi-nyanyi enak sekali, bisa masuk surga dengan mudah. Biasa sudah betul. Tadi teman Awas sudah gimana tuh? Bersyahadat di Masjid Raya Harapan Indah. Wih, alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang agama, saya pikir mungkin semua agama punya kelemahannya. Bahkan Islam pun, Kristen pun ya, banyak hal yang diperdebatkan begitu kan. Bang, sebentar Bang, saya kasih data dulu Bang. Kau diam dulu, saya kasih data dulu biar kau pinter Bang sedikit ya. Saya kasih data, jangan cuma modal pokoknya nggak boleh begitu. Harus kau pun baca-baca Bibelmu, belajar. Nah, saya kasih data ya. Di dalam Bibelmu ini, host, besarin dulu host. Di dalam Bibelmu ini Bang, tertulis Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nih. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu terkhusus untuk orang Israel. Maka Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel, bukan Bani Kristen Bang. Bukan Bani Batak, Ambon, Maluku, Makassar, nggak ada. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Ya, aduh mama Jadi Yesus juru selamat. Maka kau bilang Yesus juru selamat bagi Kristen tuh nggak ada Bang ya. Itu udah ada Gurunda. Silakan bertanya ke Baru 4 Bang Juma ini, baru 4. Biasanya 9 Bang Juma ini akunnya. Lanjut. Itu mungkin di situ. Silakan Gurunda. Halo. Berarti digedein, dikecilin nggak pengaruh ya Gurunda? Tetap aja kan. Di follow dulu akun saya ini. Di follow teman-teman. Ini akun baru Gurunda Juma, baru bikin barusan. Coba ini. Aku sudah siapkan 300 akun. Wih, Masya Allah. Banyaknya. Ini saya bilang kenapa betul Bang Juma. Kenapa bom ini bilang, Baal Anggur Asam sampaikan sama Bang Juma itu, gurundamu. Dia nggak ngomongnya kasar memang. Itu gurundamu Juma. Kenapa dia tuh pintar, cerdas sekali katanya. Cerdas semua Islam, oten takut, pendeta takut. Itulah kenapa Bang Juma ditombak terus begitu Bang Juma. Bom botol memang Bang Juma, botol dia itu. Nanya terus, ditanya balik, pelongo. Bom itu Bang Juma. Allahu Akbar. Oke, silakan. Saudara Kristen. Yesus itu orang soleh Bang. Kenapa kamu menjadi Kristen padahal Yesus soleh? Kenapa nggak ikut Yesus? Kami pengikut Yesus. Kenapa kalian tidak soleh? Kenapa cuma Yesus yang soleh? Soleh. Ya. Kalian bilang tidak soleh. Kalau kalian bilang masalah Kristen, itu kalian bilang masalah institusinya, masalah kelompok. Enggak. Itu tidak mendirikan agama Kristen. Enggak, bukan itu masalahnya. Agama Kristen. Bukan itu yang jadi masalah, bukan itu. Mau dia Kristen kek atau apa kek. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mendirikan Kristen, itu sama dengan Anda sudah mengingkari ajaran Kristen itu sendiri. Oke? Loh, Anda barusan mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Iya. Sementara Anda agama Kristen. Anda ibadah Minggu. Yesus ibadah Minggu enggak?
Kami memang tidak selalu Yesus tidak beribadah pada hari Minggu. Sebab di dalam Alkitab Yesus ibadah Sabat. Sebab kami meyakini Alkitab. Apa yang Ya, katanya pengikut Yesus kok jadi pengikut Bible? Mana yang betul ini? Anda pengikut Yesus atau pengikut surah-surah Paulus sih? Iya, kami pengikut Yesus kan karena kenapa kalian pengikut dari Alkitab? Yesus itu tidak pernah Bang hari Minggu beribadah, hari Minggu tidak pernah Yesus. Itu gimana ceritanya? Sekarang bertanya-tanya bagaimana. Berarti kalian itu, kamu itu cuma menyamar-nyamar. Kamu nyamar domba, kamu nyamar pengikut Yesus. Ternyata kau bukan pengikut. Gimana dong? Yang pastinya, kami adalah pengikut Yesus. Bagaimana mungkin Anda berani mengatakan diri Anda itu adalah pengikut Yesus? Sahabat Fi, syukran. Sementara Yesusnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge. Kalau Anda ikut Yesus dari belakang, Yesus ke sinagoge. Kenapa Anda belok ke kiri ke gereja? Anda penipu itu. Yesus berjalan ke sinagoge, rumah sucinya orang Yahudi. Anda ikut dari belakang. Tapi begitu Anda mau sampai ke sinagoge, Anda belok ke gereja. Habis itu Anda datang ke kami. Saya pengikut Yesus loh. Nah, gimana ceritanya Anda nipu kayak begitu Bang? Kok nipu kayak gitu? Napa? Jangan nipu lah. Dengan agama yang lain, itulah bedanya orang Kristen dengan agama orang lain. Kenapa bedanya begitu? Karena mereka tidak mengikuti tradisi. Nah, itu kan tradisi Yesus itu ke sinagoge. Itu tradisi Yesus. Nah, kalian ikut tradisi siapa ke gereja? Itu tradisi secara kemanusiaannya, karena dia lahir di sana. Walaupun dia lahir di Indonesia, tahu itu tradisinya bukan itu Paulus namanya itu, Bang. tempat ibadahnya. Iya, itu dia. Enggak, saya tanya, Anda berbicara mengenai tradisi. Tradisi ke gereja itu tradisi siapa? Hah? Tradisi siapa ke gereja? Gereja itu adalah tempat saya tidak tanya gereja itu adalah, saya tidak tanya. Yang saya tanya, Anda mengikuti tradisi siapa ke gereja? Ajaran Paulus itu Bang. Nah, bukan ajaran Yesus kan? Itu bukan masalah ajaran siapa, gitu loh. Saja kami adalah tempat apa? Untuk kami, tempat untuk kami menyembah Tuhan. Iya, sekarang Yesus tempatnya untuk datang kepada Tuhan apa namanya? Nah, itulah makanya aku bilang beda dengan kami dengan agama yang lain gitu loh. Agama yang lain jangan Anda bandingkan ke agama lain. Kenapa Anda bawa agama lain? Bawa Yesus. Anda harusnya mengatakan itulah bedanya kami dengan Yesus. Kenapa Anda tidak berani mengatakan itulah bedanya kami? Saudara, Anda masih sehat kan? Saudara, saudara, Anda masih sehat kan? Kenapa Anda bawa agama lain? Ini kita sedang membahas tentang Yesus. Kenapa Anda nggak berani mengatakan itulah bedanya kami Kristen dengan Yesus? Kenapa Anda tidak mengatakan itu? Kenapa Anda bawa agama lain? Tidak ada yang membawa agama lain di sini. Yang kita bahas adalah Yesus dan pengikut Yesus. Yesus ke sinagoge, kamu ke gereja. Ayo, siapa yang kamu ikuti ke gereja? Siapa? Siapa? Yesusnya ke Mikdas, ke sinagoge beliau. Kamu ke gereja ngapain ke sana? Emang Yesus pernah ke gereja? Kan nggak pernah. Terus siapa yang kamu ikuti ke gereja coba? Itulah Yesus katakan kepada muridnya, hati-hati Kikdi, ada itu nanti datang serigala, ngaku-ngaku domba, padahal dia adalah serigala buas. Nah, inilah kalian yang kena. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, rumah ibadahnya aja beda dengan Yesus. Orang bahlul mana yang bisa kau tipu? Nggak ada. Nggak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Orang bahlul aja kagak, apalagi Islam. Yesus itu orang saleh. Berapa kali harus saya ulang-ulang membacakan kepada kalian? Yesus saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus itu orang yang saleh. Kalian orang Kristen, ikut siapa? Siapa yang kalian ikuti jadi Kristen? Ibunya Yesus namanya Maria, bukan Kristen. Sepupu sekalinya namanya Yohanes Pembaptis, bukan Kristen.
Tantenya bernama Elizabeth, bukan Kristen. Kakeknya bernama Daud, bukan Kristen. Bapak tirinya bernama Yusuf, bukan Kristen. Pamannya bernama Zakaria, bukan Kristen. Ngomong saja cuma. Kenapa kalian menjadi Kristen? Itulah pertanyaan saya. Itu loh bang, pertanyaan saya. Dasar sekali loh, dasar sekali. Gak jelas kau. Anda yang gak jelas. Anda Kristen ke gereja makan babi, tidak sunat, ibadah minggu. Yesus Urus tidak aja melakukan hal itu. Hah? Kalian panik kan? Paniknya? Panik, makanya cari tahu kitab orang. Paniknya kenapa? Ngapain ngomong kitab orang? Karena kitabmu itu diajarkan kepada kami juga. Urus aja kitabmu, urus aja imanmu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Urus aja imanmu. Jadikanlah umat Islam menjadi pengikutku. Kami umat Islam, nggak mau jadi pengikutnya. Urus aja imanmu. Nah, justru karena iman kami yang kami urus ini. Urus. Supaya umat Islam. Kami diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Kalian panik itu. Kok panik pula? Apa yang membuat iman kalian? Kamu yang panik karena kau urus aja kalian. Kau yang panik. Kok aku yang panik? Kalau saya panik itu, saya tidak akan membahas apa yang ada di dalam Biblemu. Saya akan keluar terus tiang hari untuk menjelaskan Al-Quran kepadamu. Itu kalau saya panik. Al-Quran duduk tenang, tidak bisa tersentuh dia oleh kalian. Duduk menjadi setara dengan hadits doif saja kitabmu nggak bisa. Gimana mau saya kejang? Justru keberadaan saya di sini untuk mencerdaskan saudara-saudara. Al-Quran menjelaskan itu kepada kami. Sampaikanlah kebenaran itu kepada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu jelas itu. Perintah kepada kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Kristen. Jelas. Maka itu tanggung jawab kami sebagai seorang Muslim yang menyebarkan rahmatan lil alamin kepada kalian. Harusnya saudara-saudara Kristen ini berbahagia. Senang ada Bang Suma dan kawan-kawannya Bang Suma. Kenapa? Orang Kristen bisa mendengarkan isi Bible gratis tanpa perpuluhan. Kalau di gereja, mana bisa? Kalian bayar perpuluhan. Minimal kalian memberikan infak sedekah. Ya, memberikan apa itu jaminan persembahan kasih. Minimal. Di sini gratis Anda bertanya tentang apapun dari Bible, kami jawab gratis. Lah kenapa kalian justru panik? Nuduh kami panik. Gak ada panik-paniknya kami, gak ada. Al-Quran tidak bisa kalian sentuh. Al-Quran itu susah kalian untuk menyentuh Quran. Kalian tidak bisa membacanya. Kalian hanya bisa terjemah. Gimana bisa menyentuh Al-Quran? Gak bisa. Maka kami menyadarkan kalian pakai Bible. Cukuplah Bible itu kalian imani supaya kalian itu bisa waras. Yesus mengatakan bahwa aku senantiasa melakukan pekerjaan. Jalan kebenaran dan hidup. Nah, pintar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan tidak yang ada bareng. bagus. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kena kan? kau ini, oke. Kena kau ini. Sekiranya Yesus itu jalan, membikin jalan tol menuju ke sinagoge. Lah Yesus jalannya kemana? Yesus jalannya kemana? Menurut abang, Bapak itu siapa bang? Coba kita berpikir. Kita jadi orang logis bang. Coba. Yesus jalannya menuju kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Yesus bikin jalan ke surga. Iya, ke gereja atau jangan ke surga dulu. Terlalu tinggi hayalanmu, jangan ke surga dulu. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi hayalanmu. Yesus dulu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah berjalan ke sinagoge. Nah, kenapa kalian tidak berjalan ke sinagoge? Kenapa berjalannya ke gereja? Bisa kau jawab? Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, Yesus senantiasa masuk ke sinagoge membacakan kitab Tanak. Ayo, kalian kapan baca kitab Tanak? Pernah Kristen baca kitab Tanak? Pernah? Enggak pernah.
Yang Kristen baca kitab terjemahan dari Belanda. Kapan kalian baca kitab Tanakh? Ayo belajar dong baca kitab Tanakh. Seperti Yesus. Kalau kalian hidup mau seperti Yesus, kalau kalian mengatakan jalan adalah Yesus memiliki jalan, jalannya Yesus satu ke sinagoge, jalannya Yesus pada hari Sabat membacakan kitab Tanakh. Fungsi sinagoge itu untuk apa? Untuk tempat beribadah. Tempat beribadah kan? Iya. Tempat beribadah kepada gereja itu untuk apa? Untuk beribadah. Sama. Enggak sama. Orang pergi, orang yang dengar orang ke pura juga beribadah. Paham kau? Orang yang menyembah pohon ke pohon juga beribadah. Bukan itu permasalahannya. Yesus harus kamu teladani. Yesusnya kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Itu dulu. Itu dulu. Kenapa? Karena tempat ibadahnya Yesus tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang yang tidak mandi suci, mandi tahir. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang pemakan babi. Nggak boleh. Tempat ibadah yang ditempati Yesus tidak boleh masuk orang yang menyembah Yesus di dalamnya. Yang ada hanya menyembah Elohim. Dan tempat ibadahnya Yesus tidak boleh pakai sendal, pakai sepatu masuk. Tidak boleh tutup buka aurat di sana. Nggak boleh buka paha di sana. Nggak boleh masuk di tempat sucinya Yesus. Lah kalian masuk di sana boleh nggak? Di sinagoge boleh nggak? Itu dulu. Boleh tidak Kristen masuk ke sinagoge? Boleh nggak? Tempat ibadahnya Yesus aja kalian nggak boleh masuk. Bagaimana kalian ini nggak pernah mau waras, nggak mau sehat? Tempat ibadah, tempatnya Yesus bersujud, tempatnya Yesus berdoa, tempatnya Yesus memohon kepada Tuhannya. Haram hukumnya Kristen masuk ke sana. Gimana dong? Tidak ada dibilang haram Kristen. Saya bacakan dalilnya boleh? Baca silahkan. Ada Kristen dalam Alkitab? Yehezkiel 44 Kristen dalam Alkitab. Yehezkiel 44. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Ayo. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang dimaksud di sini? Siapa? Hoten. Siapa? Ayo. Orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke tempat bait. Itu pada zamannya. Itu ada pada zamannya. Itulah caramu berkelit. Ketika kamu sudah tak berdaya menemukan dirimu bukan pengikut Yesus anak Maria, Anda berkelit. Itu pada zamannya. Sekarang zamannya masuk ke rumah gereja, kumpul bersama dengan orang-orang yang berkulub, yang hobi musik dan minuman keras, hobi salto-salto, pamer paha, hobi lihat paha. Bukan pamer, lihat paha. Itulah Yesus tidak begitu. Orang masuk ke bait suci tidak boleh kelihatan pahanya. Orang masuk ke bait suci wajib hukumnya berwudu. Gak boleh tidak berwudu. Ibadah melihat orang yang kelihatan paha, kelihatan. Apa yang kau mau ngomong apa? Kau mau masuk ke rumah kau mau masuk ke rumah ibadahmu dengan kau beton badanmu, perempuanmu kocor badannya supaya tidak kelihatan pun percuma. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah masuk ke tempat ibadah seperti tempatmu. Yesus rumah ibadahnya sinagoge, tidak boleh masuk hal najis di dalam. Oke? Tidak boleh. Sebenarnya saya cuma mau sampaikan ini aja. Sebenarnya juga saya hanya ingin menyampaikan bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu adalah orang yang punya keyakinan berbeda dengan Yesus, gitu. Orang yang suka hobi joget, itulah Kristen. Sebenarnya saya bukan ya saya juga sebenarnya juga begitu. Mempermasalahkan segala Kristen. Lah, saya kan membacakan dalil yang selamat itu orang soleh, Yesus soleh, kamu Kristen, Yesus soleh, nyambung nggak? Yang pastinya kami percaya kepada Yesus. Iya, walaupun kamu percaya, percuma. Kan Yesus. Anda sudah baca Matius 7 nomor 22, 23 kan Kristen diusir. Mereka percaya loh, sampai mereka kemudian bisa bermujizat bernubuat. Coba, mereka percaya. Gimana? Tapi diusir. Gimana orang Kristen diusir? Matius 7. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Baca. Matius
dalam kitab Matius itu tidak ada agama Kristen di sana. Lalu siapa itu? Siapa yang bermujizat mengusir setan dan bernubuat pakai nama Yesus itu siapa? Nah, itu Hindu. Pada waktu itu semua orang itu menyebut nama Allah. Tidak ada Allah di situ. Di situ menyebut Yesus Tuhan. Hei, Anda tidak tahu. Baca dalilnya. Para kali lah inilah. Inilah kalau orang bukan pengikut Yesus ngaku Yesus. Ibarat Yesus itu adalah TNI. Ya. Ibarat Yesus itu TNI. Kamu juga menggunakan seragam TNI, tapi kau tidak pernah mendaftar jadi TNI. Kan lucu kau itu. Kau itu menggunakan seragam TNI, tapi kau gadungan. Gimana bisa diakui? Apa buktinya? TNI setiap mereka melakukan apa yang menjadi amanat negara mereka lakukan. Lah kau amanat Yesus ke sinagoge, kamu malah diskotik. Disinilah letak kesalahan. Di situ kekeliruanmu. Yesus ke tempat khusyuk. Yesus tempat ibadahnya sujud, memohon kepada Tuhan. Lah kamu tempat ibadahmu diskotik. Gimana ceritanya? Cukup. Malah sekarang ini semakin unik tuh. Gereja viral. Mereka bukan lagi disco, tetapi lagu dandut di dalam. Cubi-cubitan. Kami heran itu. Senggol-senggolan. Heran itu. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Yesus mencontohkan rupanya kayak gitu. Kami tidak heran itu, Karena apa yang ada di Alkitab itu harus digenapi. Nah, sekarang coba kau tunjukkan di mana perintahnya di dalam kitabmu untuk melakukan hal seperti itu di gereja. Coba. Kan? Anda suruh menunjukkan di mana letaknya itu. Silakan tunjukkan. Karena Silakan. Saya bisa menunjukkan ayatnya. Cuma ampun. Saya tahu begini. Kau tidak bisa menunjukkan dalilnya, tapi kamu tahu gimana ceritanya. Lebih baik kau belajar sama saya. Dengar. Mending kau belajar sama saya. Kamu baca, dengar. Kau yang harus belajar sama saya. Kamu yang harus belajar. Kuajarin samamu ya. Dalam kitab Yoel 1 nomor 14, Anda baca dengan teliti di sana. Apa yang kemudian diterangkan oleh kitab tersebut. Dengar. Tapi habis itu kau dengar saya. Dengarkan. Adakanlah puasa yang suci. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah bait suci milik Tuhan Elohim dan berteriaklah kepada Tuhan. Bukan disuruh bernyanyi, disuruh berteriak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Disuruh berseru teriak, bukan disuruh nyanyi. Senggol-senggolan, cubit-cubitan, senggol-senggolan, cubit-cubitan, mata pendeta genit. Itu di tempatmu. Sementara pengajaran yang betul adalah adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohimmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Bukan bernyanyi, berdendang, berdandut, bukan. Ayo. Bisa enggak kita agak tertib diskusinya? Bisa enggak kita agak tertib? Anda aja yang tidak bisa tertib. Andai saja Anda berdata, pastikan tertib. Sekarang saya tanya, mana perintahnya berjoget di rumah ibadah? Tunjukkan kepada saya, silakan. Ya, sekarang saya kasih tahu sama Anda ya. Silakan. Yesus cubit-cubitan. Orang bicara. Oh ya, sorry. Biar kita nyambung ceritanya. Silakan. Kita diskusi biar enggak pakai emosi, biar nggak pakai data. Gitu kan. Kita diskusi biar nggak pakai data gitu. Enggak. Saya kasih tahu ini. Yesus pernah berfirman di dalam Alkitab itu mengatakan pada akhir zaman banyak orang yang terdahulu menjadi terkemudian dan orang kemudian menjadi terdahulu. Bagus itu. Tunggu dulu, kau dengar dulu saya. Pada akhir zaman banyak orang terdepan jadi terkemudian, yang terakhir menjadi terdepan. Nah, siapa yang terakhir? Betul sekali. Siapa yang terakhir? Islam atau Kristen? Itu nantilah silakan Anda memaknainya. Cuma dengar dulu saya bicara. Dengar dulu saya bicara dulu, gitu kan? Memang banyak hal-hal yang orang itu percaya pada awalnya kepada Yesus dan dia murtad,
Hei, kalau orang percaya kepada Yesus, sudah pasti dia kemudian taat kepada hukum Musa. Itu bukan percaya Yesus jadi Kristen, enggak. Gimana ceritanya ini? Dan orang yang baru percaya dialah yang masuk surga. Jadi kalau hal-hal seperti itu dan di dalam ajaran kami itu memang pada akhir zaman itu banyak gereja-gereja setan, orang-orang mati ya. Bukan saya ngomong loh, kamu yang ngomong loh. Betul, bukan betul. saya ngomong. Ini makanya kami yang mana yang bukan gereja setan? Kalau gitu, yang mana yang bukan gereja setan? Yang mana? Ngomong nggak masjid setan ya? Iya. Makanya dengar dulu saya cerita kan. Iya, silakan. Biar kalian paham tentang ajaran kami kan. Ajaran setan. Ya terserah kalian lah. Jadi kan. Ya memang kamu sendiri yang ngomong banyak gereja setan. Iya betul. Memang banyak ajaran gereja setan. Kenapa banyak gereja setan? Karena setan ingin menyesatkan, gitu kan? Mereka ingin menyesatkan hal yang benar agar terlihat salah, gitu kan? Jadi masuklah mereka ke sana sebagai orang-orang yang sepertinya domba, ibaratnya seperti itu. Sebetulnya mereka adalah serigala. Jadi banyak orang membangun gereja begini gitu, tetapi tingkah pola di dalam gereja itu jauh daripada hal yang sebenarnya seperti itu. Yang mana yang hal sebenarnya itu yang mana? Yang hal yang sebenarnya itu yang kalian lihat itulah yang joget-jogetan. Enggak, yang hal yang sebenarnya itu yang mana? Yang mana? Yang hal yang sebenarnya itu yang mana? Hal yang sebenarnya. Hal yang sebenarnya ya memuji Tuhan kan? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan kasih, gitu kan? Melakukan kasih lagi. Enggak ada. Kristen itu tidak ada kasih. Astagfirullah. Bagaimana tidak ada kasih? Sekarang begini loh kan? Dalilnya ada kok di dalam kitab saudara. Enggak ada kasih di Kristen. Di mana? Itu lagi ditanya. Buah roh. Anda pernah membaca namanya buah roh? Apalagi buah roh lah. Buah roh apalagi? Roh setan. Enggak pernah ketemu namanya buah roh. Astagfirullahalazim. Apa itu? Tidak ada kasih dalam Kristen. Sukacita, damai, sejahtera. Itu teori. Bukan teori. Itu yang kami terapkan dalam agama kami. Kalau kamu kasih dengar. Kamu sudah punya anak? Saudara sudah punya anak? Saudara user, apakah Anda sudah punya anak? Nggak lihat itu foto anak saya itu. Oh, itu anak Anda. Nah, anak Anda ini Anda ajari menyembah siapa? Yang pastinya dia adalah pengikut Yesus. Anda ajari dia menyembah siapa? Itu pertanyaan saya. Anda mengajari anak yang tidak berdosa ini menyembah siapa? Kami menyembah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Pembohong besar ini. Apa? Di dalam nama Yesus atau di dalam Yesus? Di dalam nama Yesus, di dalam Yesus itu sama. Oke. Sekarang Anda mengatakan Anda kasih. Apakah Anda kasih kepada anak Anda pada saat Anda sadar bahwa Tuhan itu adalah yang disembah Yesus, bukan Yesusnya, tapi Anda mengajarkan anak Anda menyembah kepada Yesus?